Saya agak tertarik, Master Pavilion Qian, tolong pimpin jalannya. Saya benar-benar ingin melihat berapa banyak orang yang bertaruh agar saya menang. Tuan Chen, jika Anda melihat taruhannya, jangan marah. Pavilion Master Qian tersenyum tipis, lalu membawa Dan Ji Yun ke toko perjudian tempat Pavilion Wantong menjadi bankirnya sendiri. Juga tahu bahwa pasti akan banyak orang yang bertaruh untuk kemenangan Mu Qing. Bagaimanapun, jarak antara dirinya dan Mu Qing terlalu besar. Tepat ketika Dan yang lainnya tiba di rumah judi, mereka mendengar suara berisik di dalam segera setelah mereka berjalan ke pintu. Aku mempertaruhkan seluruh pakaianku pada bajingan itu untuk menang. Jika ada di antara kalian yang percaya padaku, bertaruhlah denganku. Beberapa orang berteriak keras dan bahkan mengenakan pakaiannya. Tuan Chen, masih ada orang yang sangat mendukung Anda. Setelah mendengar apa yang dikatakan di dalam, Ji Yun hanya bisa melihat ke arah Asteris karena penasaran. Dia tidak mengerti, siapa di kota Nanjing yang begitu mendukung Partai Komunis. Bahkan Pavilion Master Qian sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk mendukung Asteris dengan begitu kuat, dan Asteris tersenyum tipis. Dia sudah mendengar bahwa suara itu adalah mesin ajaib itu. Shen Jizi, berapa harga pakaian lusuhmu ini? Kamu bahkan menjaminkan semua pakaianmu. Benar mempertaruhkan semua uang saja tidak cukup. Kami juga mempertaruhkan pakaian. Itu ayahmu. Kamu sangat mendukungnya. Ya Tuhan, Tuan Mu Qing sekarang berada di alam Mahayana tingkat pertama, dan kudengar dia telah mencapai puncak. Dia mungkin akan segera menerobos ke alam Mahayana tingkat kedua. Bagaimana wanita itu bisa menjadi lawan? Kamu hanya penipu uang, dan kamu masih di sini mencoba membuat orang lain mempertaruhkan uang denganmu. Siapa kamu yang begitu bodoh? Semua orang menertawakan mesin ilahil. Shen Jizi dianggap sebagai selebritis di kota Nanjue. Banyak orang yang mengenalnya. Jika mereka mengetahui bahwa orang ini curang, tidak akan ada yang mempercayainya, apalagi bertaruh dengannya. Jangan berpuas diri. Saya dapat memberitahu Anda bahwa orang tidak bisa dinilai dari penampilannya, dan air laut tidak bisa diukur. Bajingan itu pasti akan menang. Saya berteman dekat dengannya, dan saya paling tahu kekuatannya. Percaya atau tidak, Shen Jizi hanya mengenakan celana besar dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda tahu, ini adalah kota Nanjing, tempat yang sangat dingin, dan sekarang Shen Jizi hanya mengenakan celana besar. Meskipun para beku dapat menggunakan energi spiritual untuk melawan hawa dingin yang parah, hal itu hanya dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Jika mereka mengkonsumsi energi spiritual dalam waktu yang lama untuk melawan hawa dingin yang parah, mereka akan enggan melakukannya. Oleh karena itu, banyak biksu yang memakai kulit binatang. Sekalipun mereka tidak menggunakan energi spiritual, tubuh mereka tetap tidak terasa dingin. Selain itu, kulit biriatang juga dapat dianggap sebagai sumber pelatihan. Itulah sebabnya Shen Jizi ingin menggunakan pakaiannya sendiri juga. Bulu monster juga berharga. Bulu monster juga berharga. Aku berani bertaruh denganmu. Saat ini, dia masuk ke rumah judi dan berkata dengan keras. Shen Jizi melihat ke sepanjang suara, dan ketika dia menemukan Asteris, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia hendak berteriak kegirangan, tetapi terhenti oleh tatapan Asteris. Asteris, saya tidak ingin bersaing dengan orang lain dan memberitahu semua orang tentang saya. Saat ini, meskipun banyak orang di kota Nanjing telah mendengar tentang Asteris, tidak banyak orang yang benar-benar melihat Asteris. Ketika Shen Jizi melihat tatapan yang diberikan wanita itu, dia langsung mengerti dan berkata, anak muda, jika kamu memiliki visi, bertaruhlah denganku dan aku akan menjamin kemakmuran dan kekayaanmu. Saya melihat wanita itu mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu dari tubuhnya dan melemparkan semuanya ke meja judi. Saya juga percaya bahwa bisa menang. Chen Ping berkata perlahan. Mata semua orang membelalak, melihat sekantong koin roh emas ungu, penuh kejutan.
Ketika Paviliun Master Qian melihat adegan ini, dia hanya tersenyum tipis dan tidak mengungkapkan identitas Chen Ping. Tidak peduli berapa banyak taruhannya, Paviliun Master Qian tidak akan menghentikannya peduli siapa yang kalah. Jika Anda menang, dealer mereka akan mengambil komisi, jadi Anda pasti mendapat untung tanpa kehilangan uang. Anak muda, apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Kamu sebenarnya bertaruh pada Chen Ping dan membuat begitu banyak taruhan. Saya mendengar bahwa Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan. Bahkan jika dia berada di puncak alam kesengsaraan, dia tidak bisa menandingi tuanmu. Seorang biksu tua berjanggut putih berkata kepada Chen Ping. Tidak, kudengar Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, itu sudah cukup untuk mengalahkan Mu Qing. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, semua biksu menjadi gempar dan mengejek Chen Ping, mengira Chen Ping sedang berbicara omong kosong. Bukankah itu sebuah lelucon bahwa seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan dapat mengalahkan biksu tingkat pertama di alam Mahayana? Siapa bilang alam kesengsaraan tingkat ke-7 bisa mengalahkan alam Mahayana tingkat pertama? Saya ingin melihat siapa yang begitu gila. Saat ini, suara dingin datang, dan kemudian Tan Rongkun memimpin seseorang masuk. Melihat Tan Rongkun muncul, semua biksu di rumah judi sedikit terkejut dan tanpa sadar mundur. Aura yang terpancar secara alami dari para biksu alam Mahayana tingkat 2 sudah cukup untuk membuat para biksu ini gemetar ketakutan. Inilah alam Mahayana, alam yang paling dekat dengan keabadian. Berapa banyak orang yang berlatih keras, namun pada akhirnya mereka semua terjebak di alam kesengsaraan. Walaupun tampaknya jumlah biksu di alam Mahayana sama banyaknya dengan jumlah anjing, namun berdasarkan rasio biksu di dunia dewa dan manusia, biksu di alam Mahayana sangatlah langka. Paviliun Master Qian sedikit mengernyit saat melihat Tan Rongkun membawa orang ke sini. Aura berdarah di tubuh Tan Rongkun memperjelas bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis, dan dia adalah tipe orang yang sering membunuh orang. Chen Ping memandang Tan Rongkun dan tidak bisa menahan cemberutnya, karena dari aura Tan Rongkun, dia merasakan ada beberapa kesamaan antara Di Chongjing dan Master Sekte Jiang. Rekan Tao, ini adalah rumah judi, tempat semua orang bersenang-senang, jadi kamu tidak perlu menganggap serius perkataanmu. Paviliun Master Qian melangkah maju dan berkata kepada Tan Rongkun dengan senyuman di wajahnya. Paviliun Master Qian takut Tan Rongkun akan marah karena perkataan Chen Ping dan memulai perkelahian. Bagaimanapun, Chen Ping berkata bahwa alam kesengsaraan tingkat ke-7 dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat pertama. Jika para biksu dari alam Mahayana mendengar ini, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Untuk bisa berkultivasi ke alam Mahayana, Anda harus menjadi luar biasa dan telah melalui banyak kesulitan. Sekarang seseorang telah menyangkalnya dengan pernyataan yang meremehkan, saya pasti merasa tidak bahagia. Jangan khawatir, ini Paviliun Wantong. Saya tidak akan menindas yang kecil. Tetapi karena seseorang sangat menghargai Chen Ping dan telah mempertaruhkan banyak uang, saya juga akan bertaruh, tetapi saya akan bertaruh pada Mu Qingsheng. Petik 2. Setelah Tan Rongkun selesai berbicara, dia mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu dan mengantarnya ke sisi Mu Qing. Setelah pengawalan, Tan Rongkun menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, "Nak, aku berharap bisa bertemu denganmu di hari kompetisi. Jangan lari." Sambil berbicara, aura Tan Rongkun tiba-tiba meledak dan langsung menuju ke Chen Ping. Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Sedikit tekanan bisa membuat Chen Ping berlutut. Namun saat nafas Tan Rongkun menekan ke arah Chen Ping berdiri tak bergerak, seolah dia tidak merasakan apapun. Tan Rongkun hanya bisa mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya meningkat sedikit. Tapi Chen Ping tetap tidak bergerak. Meskipun Chen Ping tidak bergerak, orang-orang di sekitarnya tidak tahan lagi. Banyak orang mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk menopang, dan beberapa langsung jatuh ke tanah.
Rekan Tao, saya harap Anda dapat memberi kami wajah Paviliun Wantong dan berhenti membuat masalah di sini. Paviliun Master Qian tersipu dan berkata pada Tan Rongkun. Saat ini, penguasa Paviliun Qian tidak tahan lagi dan hanya bisa menggunakan Paviliun Wantong untuk mengancam Tan Rongkun. Tan Rongkun menarik napas, menatap Chen Ping dengan heran, berbalik dan pergi bersama yang lain.